Di balik sensasinya dunia kripto, kalian tahu nggak sih ada teknik marketing yang bisa lo pelajarin dan waduh ini kalau diterapin kayaknya gila banget ya. Jadi gini, gue lagi nemu satu fenomena unik di dunia kripto, di mana ada istilah yang namanya airdrop, tau nggak? Ini bukan airdrop Apple loh ya, ngirim airdrop dari foto atau kemana gitu, di mana orang-orang itu bisa dapat koin dari si kriptonya dengan ngelakuin beberapa tugas sederhana. Tanda kutip sederhananya. Gimana sih cara kripto itu buat marketingin koinnya? Jadi gini, kalau perhatiin cara mereka adalah semuanya sama di awal. Jadi kayak bangun community dulu. Gitu. Jadi bangun community nih. Nah, terus ngadain airdrop. Ya diulang, airdrop itu adalah aset kripto gratis yang bisa kalian dapatkan dengan ngerjain tugas-tugas dari salah satu koin kripto. Misalnya, follow akun ini di si sosmed kriptonya, follow developernya, follow investor-investornya, atau misalnya terus join di grup-grup mereka gitu ya, bisa di Telegram atau referral ke teman-teman dan lain-lain. Atau gini, pernah nggak sih kalian suka gini? Kemarin juga sempat ada ya, jadi kayak lu tonton video apa nanti dapat bayaran. Nah, mirip-mirip tuh gitu ya. Nah, terus kadang mereka juga gini, kerja sama platform pihak ketiga yang tujuannya sama, biar orang tuh ngerasain atau ngerjain tas-tas dari si koin kriptonya. Bahkan ada juga nih yang sampai bikin gamenya. Jadi kalau main game itu nanti bisa dapat poin. Terus jumlah poinnya itu nanti bisa dikonversi ke koin kriptonya. Gitu ya. Nah, sekarang juga banyak banget yang bikin kayak game tap-tapan gitu kan buat dapat koin gitu. Entah di dalamnya tuh ada juga tugas-tugasnya kayak follow ini, follow itu gitu kan, ngepost Twitter, ngepost di sosmed, ngepost apa gitu kan. Nah, ada juga bahkan yang berbayar. Misalnya di Launchpool. Nah, ini tuh di tahap community funding. Jadi biasanya tuh diadain broker-broker kayak Binance, OKX dan lain-lain. Contoh misalnya koin A lagi mau listing nih. Udah bisa diperdagangin kan. Nah, di sini orang-orang diminta buat nge-hold sejumlah besar aset, misalnya USDT atau BNB dan lain-lain. Lalu pada akhirnya ntar akan dibagiin aset si koin A sesuai dengan berapa jumlah USDT atau Binance yang di-hold. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Gitu ya. Nah, sebenarnya kalau yang mau gue highlight adalah kalian ngerti nggak sih? Jadi kayak orang tuh disuruh ngerjain kecil-kecil baru nanti dapat sesuatu. Nah, kenapa sih mereka ngelakuin seperti itu? Nah, ternyata ada efek psikologinya. Psikologinya gini. Lu tahu nggak misalnya nih, kalau misalnya ya kita tuh mau bikin orang buat ngelakuin sesuatu yang ekstrim. Katakanlah dalam tanda kutip teroris ya. Teroris kan ada banyak ya, bener nggak? Teroris itu udah nggak mungkin dari awal begitu ketemu direkrut kayak, tugas kamu adalah ngancurin ini. Kalau lu suruh orang kayak gitu, orang mana yang mau? Nggak ada yang mau, bener nggak? Jadi gimana caranya? Memang digeser sedikit demi sedikit. Jadi kayak dikit, lama-lama kan percaya. Akhirnya mau disuruh melakukan yang besar mau, gitu kan. Nah, sama juga kayak gini. Contoh, jualan deh. Ya, kenapa ini gue highlight gini? Kalian coba deh datang ke showroom mobil mewah. Showroom mobil mewah manapun di kota lu, ya, yang mewah ya, yang beneran ya, yang luxury, yang premium ya. Biasanya nanti begitu masuk, lu suruh, silakan Pak, yuk duduk dulu di sini. Nah, duduk dulu sih adalah permintaan pertama. Mau minum apa? Kita ada teh, kopi, ada apa? Itu permintaan kedua. Kita kan udah minum, oh enak ya, manis ya. Gimana mau lihat yang mana? Mau test drive yang mana? Itu permintaan ketiga. Coba ini, coba itu, coba ini, coba itu. Yang cocok buat kita gitu kan. Tanpa sadar kita jadi, ya ibaratnya mau aja gitu loh. Oh gitu ya, yaudah deh, saya beli. Ya. Atau pernah nggak nih kalian ya, misalnya lagi di mall, lagi jalan-jalan, terus ketemu, misalnya kayak, Bapak Ibu kita mau survei, atau Bapak Ibu kita mau ada apa, kita mau dapat hadiah, dikasih kuis. Pertanyaan, menurut Bapak Ibu kira-kira negara mana nih penghasil besi terbanyak di dunia gitu kan, pilihannya A, B, C, apapun yang Anda pilih, teman-teman pilih, itu pasti dibilang jawabannya benar, padahal salah. Kenapa? Jadi itu adalah reward efek gamifikasi gitu, bikin kita tuh seneng, wah kita bener nih, kita beruntung, karena kita beruntung kita bisa nebus produk yang harganya sekian jadi sekian. Karena kita udah terlanjur, yang namanya 5 menit ini udah terbuang buat dengerin dia, kita bakal ngebuang 25-30 menit berikutnya, biar gua nggak rugi. Akhirnya, yang nggak butuh pun dibeli. Nah, itu adalah prinsipnya. Kebayang ya prinsipnya? Dan ini juga banyak banget nih di community kayak kripto gitu. Gitu kan. Nah, kurang lebih kayak gitu gambarannya. Nah, jadi ketika mereka membangun nih kan, sebenarnya itu community kan jadinya kebangun karena itu bikin janji, itu bikin janji bakal dapat meskipun apakah semuanya dapat belum tentu. Tapi bisa dilihat adalah caranya. Jadi kayak
ngasih tugas-tugas kecil, ngasih goal-goal kecil, bikin scarcity dengan jumlah terbatas, misalnya kayak dapat bonusnya cuma sekian gitu kan. Terus ada istilah FCFS, first come first serve gitu kan, buat cuma terbatas 10.000 orang gitu kan. Nah itu bakal bikin orang tuh kayak, oh gua harus kebagian nih, oh kapan lagi nih, oh kayak gini nih, oh kayak gitu loh, bener nggak? Karena awalnya ngasih yang gratis dan disukai, ya orang ngikutin, bener nggak? Dan ini juga sebenarnya nggak cuma itu doang sih community ini. Kalian sadar nggak, beberapa waktu ke belakang di sosmed banyak banget orang-orang yang lagi flexing, bagi-bagi duit, bener nggak? Sultan ini, sultan itu gitu kan. Yang sebenarnya ketika mereka flexing, tujuan mereka satu, beli kepercayaan kalian. Setelah itu kalian nanti diajak buat trading di mana, masuk di mana, duitnya keluar di situ, ya udah, mereka dapat untungnya dari situ. Gitu. Jadi, nah, sekarang gue mau tanya nih, kalau caranya kayak gitu, bisa nggak diterapin buat jualan barang biasa? Kalau menurut gue sih bisa. Gue pengen tahu, menurut kalian bisa apa nggak? Coba kasih tahu di komen.